seseorang yang kuat akan datang ke pulau ini. Pada akhirnya pengepungan dimulai ketika beberapa marin melepaskan tembakan ke arah pasifista. Namun beberapa kapal pada akhirnya terbalik dan dihancurkan oleh Sea Beast Weapon, yang pada akhirnya mendorong para wakil Laksamana untuk mengambil tindakan. Di sini, Dr. Vegapunk bingung bahwa mereka akan menyerang dengan Sentomaru dalam keadaan siaga, yang menyebabkan Topi Jerami menyadari bahwa Kizaru dikirim untuk membawanya keluar. Ya, Dr. Vegapunk meminta maaf kepada Sentomaru karena dia menghadapi seseorang yang begitu kuat dan mengatakan kalau dia akan mengerti jika dia ingin melarikan diri. Omong-omong, Kizaru menendang Sentomaru jauh dan menggunakan Yasa Kanino Gatama untuk menembakkan beberapa sinar laser, sambil mengatakan kepada Sentomaru bahwa dia sebaiknya menyerah saja. Di sini Sentomaru lari dari serangannya saat dia menyatakan bahwa dia telah memberikan janjinya kepada Topi Jerami untuk menahan Kizaru. Dia kemudian mengambil kapaknya dan melompat ke udara saat Kizaru bertanya kapan dia berteman dengan bajak laut. Dan Sentomaru menjawab bahwa dia akan memihak siapapun yang menawarkan diri untuk membantu Pak Tua Vegapunk melarikan diri dengan selamat. Saat keduanya bertarung, kilas balik mengungkapkan bahwa Dr. Vegapunk dan Kizaru bertemu dengan Sentomaru setelah dia memukuli beberapa beruang yang ditugaskan untuk ditangani oleh keduanya. Di mana Kizaru mengira Sentomaru diusir dari desa setempat karena Sentomaru mengatakan kalau dia hanya membutuhkan pekerjaan dengan gaji yang baik dan akan mengizinkannya membeli onigiri sebanyak yang dia mau. Jadi Dr. Vegapunk meminta Sentomaru untuk menjadi pengawalnya, yang mana pada akhirnya dia menerima dengan gembira. Saat ini, Kizaru berkomentar tentang betapa lucunya Sentomaru saat itu, dan bagaimana dia mengajarinya cara bertarung sebanyak yang dia bisa. Tapi saat Sentomaru memukulnya dengan Ashigara Pound, Kizaru bertahan dan meledakkan Sentomaru ke tanah. Di sini Sentomaru telah kalah dan setelah itu Kizaru mengambil chip authority. Ya, dan memerintahkan pasifista untuk mengalahkan Sea Beast Weapon dan membela Marin. Yang mulai mereka lakukan dan saat terus menyaksikan hal ini dan memberitahu Kizaru untuk terus memberitahu dia tentang semua yang terjadi. Di Labofest, semua orang menyaksikan kekalahan Sentomaru. Tapi Dr. Vegapunk, Ediso, dan Atlas terus bekerja untuk menghancurkan Frontier Dome. Dr. Vegapunk juga mengungkapkan kepada Topi Jerami bahwa karena Kizaru terbuat dari cahaya, dia dapat dengan mudah melewati penghalang laser yang akhirnya dia lakukan. Kehadirannya memicu sirena darurat yang mengakibatkan kelompok Luffy saat mereka terus berjalan menuju bagian belakang pulau. Topi Jerami mencoba untuk memperingatkan Luffy untuk mempercepat hal ini. Tapi Rob Lucy bergerak dan mencoba membunuh Dr. Vegapunk. Namun Stacy pada akhirnya berhasil menahannya, menggunakan dirinya sendiri sebagai perisai dan menerima serangan Lucy itu. Saat Stacy terjatuh ke tanah, Sanji mengambil pistol gelembung dan menyegel kaku dalamnya saat serangan Lucy berikutnya diblokir oleh Zoro dengan kedua pedangnya, yang menyebutnya pengecut karena menunggu bantuan. Lucy mengabaikannya dan memberitahu Zoro bahwa semua orang sekarang dia dan Kizaru akan bekerja sama dan mereka berdua tidak akan membiarkan satu orang pun meninggalkan pulau itu hidup-hidup. Zoro hanya mendorong Lucy keluar dan mengingatkannya untuk tidak meremehkan mereka. Kizaru kemudian menemukan Vega Force One, namun disambut oleh Luffy yang langsung menendangnya saat Kizaru memblokir serangan Luffy. Luffy dengan yakin menyatakan bahwa dia dan krunya 100 kali lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu di Sabaudi. Jadi keadaan saat ini tidak akan seperti terakhir kali mereka bertemu. Kemudian kita pun dibawa menuju ke Mary Joyce. Terlihat Bartholomew Kuma telah mencapai Mary Joyce dan melancarkan serangan Ususok yang telah menghancurkan beberapa bangunan. Hingga akhirnya Satsuki harus turun tangan dan menghadapi Kuma. Ketika beberapa bangsawan dunia muncul dan mengeluh tentang kurangnya makanan dan menuntut agar dia mengeksekusi Kuma
karena telah melukai mereka semua dalam amukannya. Sakazuki memberitahu Kuma bahwa jika pemerintah dunia tidak bisa mengendalikannya lagi, maka mereka tidak akan bisa membiarkan Kuma hidup. Namun, apa yang dia secara pribadi tidak mengerti adalah motivasi Kuma karena dia telah kehilangan kesadaran dirinya. Saat Sakazuki mengatakan itu, dia pun menyerang Kuma dengan Maigo, menghancurkan sebagian wajahnya, yang mana Kuma mulai berlari, tetapi Admiral Akainu Sakazuki menembakkan semburan magma yang menghancurkan salah satu kakinya, tapi dia masih berhasil berteleportasi. Setelah Kuma berhasil melarikan diri, Sakazuki mengingat kembali saat mereka menangkap Bonnie 2 tahun lalu dan mengatakan kepadanya bahwa Kuma telah rela menawarkan dirinya untuk menjadi senjata. Namun Bonnie menolak untuk mempercayainya pada saat itu. Saat para bangsawan dunia meneriaki Admiral Akainu Sakazuki karena membiarkan Kuma melarikan diri dan dia terus bertanya-tanya kemana tujuan Kuma aslinya. Kita pun kemudian dibawa menuju ke Egghead Island. Ya, si Beast Weapon pada akhirnya dihancurkan oleh pasifista, sehingga Marin bisa mendarat di pulau itu. Di mana saat ini terlihat Luffy telah bertransformasi menjadi Gear Force Nightmare dan menyerang Kizaru dengan pukulannya yang berhasil diblok oleh Kizaru. Namun ia mengakui bahwa Luffy telah menjadi lawan yang tangguh sejak mengalahkan Kaido. Kizaru bertanya kepada Luffy mengapa dia melindungi Dr. Vegapunk. Namun, Luffy menjawab dengan bertanya mengapa dia tetap ingin membunuhnya. Kizaru kemudian menjauh dari Luffy dan mengakui bahwa dia secara pribadi tidak ingin membunuhnya, karena dia sudah mengenalnya sejak lama, tetapi tidak punya pilihan. Dengan kecepatan yang membutakan mata, Kizaru menendang Luffy begitu keras hingga dia terbang ke Vega Force One, menghancurkannya sepenuhnya dan mengirimnya ke penghalang Frontier Dome. Thousand Sunny pada akhirnya jatuh dari tangan robot yang hancur. Saat Franky, Bonnie, dan Lilith melarikan diri dari robot yang meledak tersebut, Kizaru menghadapi keduanya dan berkomentar seberapa besar Bonnie telah berkembang. Dan dia bertanya mengapa dia menghalangi jalannya untuk membunuh Dr. Vegapunk yang seharusnya Vegapunk adalah orang yang dibenci oleh Bonnie. Di mana terlihat Bonnie mengambil kawat dan menggunakan Toshizuki untuk menyerang Kizaru, menyatakan bahwa targetnya saat ini telah berubah. Kizaru dengan mudah untuk menghindari serangan Bonnie dan memintanya untuk tidak membuatnya menyakiti orang lain yang dia kenal, dan kemudian menendang Bonnie ke penghalang juga, yang mana Franky mengisi Radical Beam, tetapi Kizaru telah menghilang. Franky menyadari kemana Kizaru harus pergi dan menghubungi Usopp untuk memperingatkannya saat Dr. Vegapunk, Edison, dan Atlas memecahkan kode ke Frontier Dome. Saat ini, Dr. Vegapunk bertanya apakah Franky telah membawa Vega Force One dan kapalnya ke sisi lain pulau. Yang mana secara tiba-tiba, Kizaru muncul memberitahu Dr. Vegapunk bahwa rencananya telah digagalkan. Dan dia memberitahu Dr. Vegapunk bahwa misi ini berat baginya, sehingga dia tidak ingin berlarut-larut. Tetapi sebelum dia dapat melakukan apapun kepada Vegapunk, Luffy muncul kembali setelah mengaktifkan kembali Gear 5 dan menggunakan teknik Gomu Gomu no Giant. Di sini Luffy berubah menjadi raksasa dan memegang Kizaru dengan tangannya yang besar, di mana suara detak jantung Luffy pada akhirnya mencapai Fabrio Phase dan raksasa besi tampaknya aktif sebagai respon terhadap transformasi dari Luffy.